Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Danang Dwi Setiawan dari kelas A717. Yang terhormat Bapak Ahmad Agung Yuwono dan juga Bapak Bahtiar Heru Susanto selaku dosen pengampu kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proposal yang berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia dengan menggunakan Adobe Flash untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang kelas 5 di SD Negeri Bunggalan. Ya, yang pertama ada daftar isi. Daftar isi terdiri dari pertama itu pendahuluan, terus yang kedua itu ada kajian pustaka, terus yang ketiga yang terakhir yaitu ada metode penelitian. Ya, sekarang langsung saja menuju yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini ada latar belakang masalah. Akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi mendapat perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan pendidikan dan bagi para pelaku pendidikan. Untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dapat memanfaatkan dengan media pembelajaran berbasis komputer. Media pembelajaran berbasis komputer ini mampu menampilkan audio visual untuk menarik minat belajar siswa. Pembelajaran tidak hanya bersumber dari buku panduan, tetapi cenderung ke arah aplikatif atau praktik langsung dan membutuhkan informasi tambahan. Namun juga perlu bahan ajar yang menarik. Kurangnya media pembelajaran yang kurang menarik membuat siswa cepat jenuh. Jadi di sini penulis mengambil judul tentang pengembangan media pembelajaran multimedia dengan menggunakan Adobe Flash untuk meningkatkan hasil belajar matematika materi bangun ruang kelas 5 di SD Bunggalan. Yang kedua ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama itu identifikasi masalah. Yang pertama, keterbatasan bahan ajar yang berupa alat, bahan, dan juga biaya. Yang kedua, pembelajaran yang terfokus dengan buku yang dibacakan oleh guru membuat pembelajaran kurang menarik, interaktif, efektif, dan kurang menyenangkan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi. Terus yang keempat, belum adanya pembelajaran simulasi berbasis multimedia. Selanjutnya, yang ketiga, pembatasan masalah. Mengetahui masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti memfokuskan pada terbatasnya bahan ajar karena keterbatasan bahan, alat maupun biaya, dan pembelajaran yang masih terpaku dengan buku sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik atau interaktif, kurang efektivitas maupun kurang menyenangkan. Nah, di situ. Terus yang keempat, rumusan masalah. Dari batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan. Nah, yang pertama itu bagaimana cara untuk mengatasi keterbatasan bahan dan media pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Terus yang kedua, bagaimana cara menjamin kualitas dari media berbasis komputer agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Yang kelima, tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer yang akan digunakan pada proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Terus tujuan yang kedua, melakukan pengujian kualitas media pembelajaran berbasis komputer pada mata pelajaran matematika. Yang keenam, ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain manfaat bagi guru, yaitu diharapkan dapat meningkatkan guru sebagai fasilitator yang baik dengan salah satunya pembelajaran berbasis komputer dengan Adobe Flash. Terus manfaat bagi siswa itu menambah minat belajar,
dalam pembelajaran untuk mata pelajaran matematika. Terus manfaat bagi peneliti sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan. Yang kedua, kajian pustaka. Yang pertama itu kajian teori. Kajian teori itu yang pertama ada media pembelajaran. Nah, arti dari media secara etimologi berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar. Dan ada pengertian menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Heinig dan kawan-kawan, terus ada Hamalik, Yusuf Hadi. Intinya simpulan dari pengertian ahli-ahli tersebut bahwa media pembelajaran adalah suatu alat atau paraga untuk menyalurkan pesan atau materi pembelajaran agar kegiatan proses belajar mengajar lebih menarik, lebih jelas, lebih efektif, efisien, dan tentunya bisa mencapai tujuan. Yang kedua, Adobe Flash. Adobe Flash itu yaitu suatu software yang mampu menggambar sekaligus menganimasikan yang mudah dipelajari. Pada zaman sekarang Adobe Flash tidak hanya untuk membuat animasi, tetapi banyak juga digunakan untuk pembuatan game, presentasi, membuat web, bahkan bisa untuk membuat film. Terus yang B atau yang kedua, kajian penelitian yang relevan. Nah, salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut, yaitu dari Temu Kurnia Ambarsari 2019, judul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Adobe Flash di SD Negeri 4 Metro Barat. Hasil penelitian adalah media pembelajaran pada mata pelajaran matematika, materi bangun ruang, kubus, dan balok. Hasil analisis kualitas menunjukkan bahwa media yang dikembangkan sangat layak dengan memperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 42 dengan presentasi sebesar 95,7%. Cukup untuk dikatakan layak, sangat layak lah. Yang ketiga, kerangka berpikir. Media pembelajaran pada mata pelajaran matematika ini dibuat karena melihat latar belakang dan kajian teori yang telah dipaparkan. Media pembelajaran ini dibuat dengan desain yang sederhana karena media pembelajaran ini untuk memudahkan guru dalam proses belajar mengajar agar siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya, serta siswa yang tidak mudah jenuh dan proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Agar apa? Agar tercapai tujuannya. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada model pengembangan. Nah, di sini model pengembangan menggunakan metode penelitian R&D. Model ini digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk dan akan diujikan keefektifannya kepada siswa. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah berupa media pembelajaran yang berbasis multimedia yang dibuat dengan Adobe Flash pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang. Terus yang kedua, prosedur pengembangan. Pada tahap ini mengumpulkan atau melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembuatan media pembelajaran mata pelajaran matematika dengan cara wawancara atau observasi. Terus pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi literatur untuk mengumpulkan informasi yang bersangkutan dengan pembuatan produk. Selanjutnya yang ketiga, desain uji coba produk. Setelah mendapatkan informasi dari hasil analisis, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah tahap mendesain kebutuhan yang ada, perencanaan desain
interface dibuat di mana desain ini menampilkan desain tampilan akhir setiap halaman yang diinginkannya atau disebut storyboard. Di sini juga mendesain fungsi atau menu dari setiap halaman. Yang keempat, desain uji coba. Pada desain uji coba ini dibuat kemudian diujikan menjadi sebuah program. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebuah produk media pembelajaran matematika bangun ruang yang berbasis multimedia. Media pembelajaran dibuat menggunakan Adobe Flash. Subjek uji coba. Nah, ini yang kelima. Subjek uji coba ini adalah siswa-siswi dan guru SD Negeri Bunggalan. Objek yang diteliti adalah media pembelajaran mata pelajaran matematika kelas 5. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri Bunggalan juga. Terus yang keenam, instrumen penelitian. Nah, di sini instrumen penelitian adalah dilakukan pengujian produk atau media pembelajaran yang telah dibuat untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki. Di sini ada 2 tahap, yaitu menggunakan tahap uji validitas dan juga uji reliabilitas. Terus selanjutnya yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Ada 2 teknik pengumpulan data, yaitu melakukan angket terus dan juga observasi. Yang kedelapan ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang dihasilkan adalah data kuantitatif yang diperoleh dari skor pengujian instrumen penelitian. Data yang didapatkan selanjutnya akan diproses untuk mengetahui presentasi kelayakannya dengan cara rumus presentasi kelayakan atau persen sama dengan skor yang diobservasi dibagi skor yang diharapkan dikali 100%. Setelah mendapatkan angka presentasi, kemudian dikonvensi menggunakan skala Likert agar analisis yang dilakukan lebih sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka interpretasi disesuaikan dengan penelitian. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.